Drama hukum yang melibatkan Roy Suryo memasuki babak baru. Meski pengadilan telah mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilannya terkait prosedur penangkapan dan penggeledahan yang dinyatakan cacat hukum, status Roy Suryo sebagai tersangka nyatanya belum gugur. Pertarungan di ruang sidang pun dipastikan belum usai. Di balik putusan hakim yang memberikan angin segar sekaligus pukulan telak, terdapat 5 fakta penting yang menentukan arah kasus ini ke depan. Mulai dari penolakan rehabilitasi nama baik, hingga keberanian kubu Roy Suryo yang kini bersiap untuk kembali tempur di persidangan pra-peradilan kedua. Benarkah ada intervensi politik di balik semua ini? Mari kita bedah 5 fakta krusial di balik putusan pra-peradilan Roy Suryo. Ketuk palu hakim di ruang sidang akhirnya membawa angin segar bagi kubu Roy Suryo. Dalam putusan pra-peradilan terbarunya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa prosedur penangkapan terhadap Roy Suryo tidak sah dan tindakan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik dinyatakan cacat formil karena melangkahi aturan hukum yang berlaku. Putusan ini langsung disambut baik oleh tim kuasa hukum. Abdul Ghafur Sangaji, penasihat hukum Roy Suryo, menyambut gembira hasil persidangan ini dan secara terang-terangan menyebut putusan hakim sebagai sebuah kemenangan penting dalam menegakkan keadilan prosedur. Lantas, apa arti kemenangan awal ini bagi kelanjutan kasus hukum Roy Suryo ke depan? Alhamdulillah, putusan pra-peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, KUHP pidana baru. Sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Meski berhasil menggugurkan prosedur penangkapan, langkah hukum Roy Suryo di ruang sidang nyatanya harus membentur tembok tebal. Majelis Hakim secara tegas menolak tuntutan pemohon terkait rehabilitasi harkat dan martabat alias pemulihan nama baik Roy Suryo, serta menolak permohonan penangguhan penahanannya. Pihak Roy Suryo sendiri tidak menampik hasil pahit ini. Ia membenarkan bahwa tuntutan rehabilitasi tersebut memang ditolak oleh hakim. Keputusan ini menjadi tamparan tersendiri, membuktikan bahwa kemenangan di pra-peradilan tidak serta-merta membersihkan namanya begitu saja. Mengapa hakim menolak pemulihan nama baik ini dan bagaimana nasib penahanan Roy Suryo selanjutnya? Memang ada beberapa yang permohonan kami ditolak antara rehabilitasi. Nanti nggak apa-apa, itu kita ajukan lain nanti soal rehabilitasi karena itu memang tidak terkait langsung. Jadi yang tidak terkait langsung itu yang kemudian dikabulkan. Gugurnya prosedur penangkapan dan penahanan di sidang pra-peradilan ternyata belum bisa membuat Roy Suryo bernapas lega. Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan pembatalan berkas penyidikan, yang berarti status Roy Suryo hingga detik ini tetap sah sebagai tersangka. Putusan ini menegaskan bahwa segala kekeliruan formil dari kepolisian tidak serta-merta menghentikan pokok perkara. Dengan berkas perkara yang dinyatakan tetap berlaku, proses hukum material terhadap dirinya dipastikan akan terus berjalan ke meja hijau. Bagaimana kubu Roy Suryo menghadapi kenyataan bahwa status hukumnya tidak berubah?
alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah dengan sececah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih Matur Suksma Pak Ketut atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Rifli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silahkan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silahkan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Kasus hukum yang menjerat Roy Suryo kini kian memanas dan bergeser ke ranah politik. Di luar ruang sidang, Abdul Ghafur Sangaji, penasihat hukum Roy Suryo, melontarkan pernyataan mengejutkan dengan menuding adanya intervensi dari kekuasaan di balik jeruji besi yang menerpanya. Secara terang-terangan, ia menyebut bahwa kubu Jokowi berada di balik tekanan terhadap aparat penegak hukum untuk memaksakan penangkapan terhadap dirinya, serta rekan sejawatnya Dr. Tifa. Tudingan berani ini langsung memicu polemik. Apakah kasus ini murni penegakan hukum yang cacat prosedur, ataukah ada tangan-tangan politik yang bermain di balik layar? Apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan, penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan. Dan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, tidak melakukan penahanan. Perlawanan hukum Roy Suryo dipastikan belum menemui titik akhir. Diterimanya sebagian gugatan pertama justru menjadi bahan bakar bagi dirinya dan tim hukum untuk melancarkan serangan berikutnya di babak yang baru. Roy Suryo bersama sang penasihat hukum Abdul Ghafur Sangaji secara tegas menyatakan siap kembali bertempur di ruang sidang. Mereka mengonfirmasi bahwa gugatan pra-peradilan kedua telah bergulir dan siap disidangkan pada hari Jumat ini demi menguji poin-poin hukum lain yang belum tuntas. Apakah Prapit Jilid 2 ini akan kembali membawa kemenangan bagi Roy Suryo atau justru memperkuat posisi penyidik? Dan jangan lupa, ya,
ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra-peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra-peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE diperkuat dengan bukti atau tidak, atau jangan-jangan hanya sekedar pasal entertain karena pelapornya adalah Pak Joko Widodo untuk pasal 32 dan pasal 35. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.